Halo, kembali lagi sama aku di channel Saturday Story Club. Pada kali ini aku mau mereview film Netflix, film Korea action yang berjudul Uprising, yang dirilis di tahun ini. Yang mau tahu filmnya itu seru atau enggak, tonton review aku dulu ya. Uprising adalah sebuah film action war 2024 ini yang diambil dari sejarah kota Korea Selatan. Film ini disutradarai oleh Kim Sang-man dan ditulis oleh Shin Cheo dan juga Park Chan-wook, serta dibintangi oleh aktor dan aktris Korea Park Yeong-min, Kim Shin-rock, dan Jin Seong-kyu, Jun Soo-il, dan juga Chak Seung-won. Mengambil latar waktu di abad ke-16 saat masa perang dinasti Joseon. Film yang menceritakan dua orang sahabat yang tumbuh bersama, tetapi berbeda latar belakangnya, dan juga nasib yang mereka alami. Jung Ryu merupakan putra tunggal dari keluarga militer yang paling berkuasa di Joseon. Sedangkan nih, Cheon Yeong adalah seorang budak yang tumbuh bersama Jung Ryu. Jung Ryu di saat kecil selalu kalah dalam pertarungan, sehingga yang harus menanggung pukulan atas kekalahannya itu adalah Ryo, adalah budak yang hampir sebaya dengan dia. Suatu hari saat kedatangan Cheon Yeong ke rumah Jung Ryu, Cheon dipaksa untuk mendapatkan pukulan pada kakinya karena kalah bertarung Jung Ryu dengan gurunya. Suatu hari sang budak Kyung selalu mengamati pergerakan dari pertarungan antara murid dan juga guru dan mendapatkan titik temu. Semua itu diajarkan kepada Jung Ryu agar Cheon Yeong tidak mendapatkan hukuman dari ayahnya Ryu. Sampai suatu saat Ryu berhasil mengalahkan gurunya. Setelah kejadian tersebut, akhirnya sang ayah memutuskan bahwa Jung Ryu akan berlatih dengan Cheon Yeong. Setelah mereka dewasa, ternyata Cheon Yeong karena berhasil berlatih, dia menjadi lihai dalam pertarungan. Sedangkan majikannya, Jung Ryu, mendapatkan posisi anggota militer kerajaan. Tetapi adanya insiden invasi Jepang ke Korea saat rumah kediaman Jung Ryu ditinggalkan karena tugas negara, terjadilah malapetaka yang merubah hidupnya. Uprising, film menampilkan alur maju dan juga mundur, dan menurutku terkesan agak terburu-buru dalam penyajian film ini. Mungkin karena ingin menyampaikan semua rangkuman sejarah dalam sebuah film dengan durasi yang cukup pendek. Kalau biasanya untuk film Korea nih dengan tema sejarah, ada banyak film yang disajikan per episode. Tapi untuk film Uprising, semua dirangkum dalam 126 menit. Walaupun penyajian film yang agak terburu-buru, tapi dari rangkaian cerita menurutku cukup bagus. Ada tambahan action yang banyak disajikan, jadi gak jenuh sih. Menurutku karena film ini tuh agak cepat setiap adegan ke adegannya, apalagi ditambah alur maju dan mundur, jadi sentuhan emosi yang menurutku kurang didapat. Tapi yang menjadi nilai plus dalam film ini adalah action yang dituangkan yang cukup menarik. Karena menceritakan masa perang dan juga invasi Jepang, banyak pertarungan-pertarungan yang terjadi. Baik antara Cheon Yeong dengan komandan pasukan Jepang ataupun dua beta sahabat yang menjadi musuh buyutan karena suatu miskomunikasi yang terjadi, yaitu Cheon Yeong dan juga Jung Ryu. Tampilan visual dengan warna agak dark dengan menceritakan kondisi Joseon dan pasca perang cukup menarik layaknya film Korea Story. Di film ini walaupun kehidupan sang aktor utama Cheon Yeong susah banget dari awal dia masih kecil, tapi akhirnya berakhir dengan happy juga. Dan pada akhirnya semua hal yang menjadi miskomunikasi terungkap juga di bagian ending cerita. Cineman yang suka sama tema action, film ini dalam kategori red rata-rata. Tapi actionnya cukup bagus buat ngilangin gabut di weekend. Film ini bisa ditonton di Netflix ya. Kita masuk ke tokoh. Gang Dong-won yang pernah sebagai Cheon Yeong, pria yang memiliki ilmu pedang terbaik. Aksi permainan pedang yang ia mainkan cukup lincah dan juga menghibur. Sebagai pemeran sentral menurutku masih kurang dominan sih perannya di film ini. Walaupun ya semua tertutupi sama action yang bagus sih. Beliau ini adalah mantan model dan juga aktor Korea Selatan yang udah memainkan beberapa film. Dan film yang pernah ia mainkan salah satunya adalah Peninsula 2020 yang merupakan sequel dari Train to Busan. Park Yeong-min yang pernah sebagai Lee Jong Ryu, putra pejabat militer tertinggi Joseon dan perwira militer terdekat Raja Seonjo. Nah, di sini perannya aku suka. Ekspresinya itu di awal film yang kelihatan orang baik dan tragedi yang menimpa keluarganya sehingga dia menjadi tokoh villain yang jahat. Beda banget ekspresinya. Dan aura dendamnya itu di film ini terpancar sih. Nah, ini yang aku suka. Rating GBD 6,6 dari 10, rating pribadi aku 7 dari 10. Makasih Cinemania udah nonton review aku. Saya Dahlia, pamit undur diri. See you next time.